ourselves back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kalian semua. Jumpa lagi dengan Pak Kobla Harumika di YouTube Kobla Harumika. Di video kali ini Pak Kobla akan menjelaskan tentang teks fabel. Jadi kita akan belajar tentang teks fabel. Nah, di sini ada gambar ya, kerbau, gambar buaya, gambar kancil. Nah, ada hubungannya dengan teks fabel. Apa itu teks fabel? Maka kita simak video berikut ini. Baik, nah kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi teks fabel. Nah, sebelumnya kita harus mengenali ciri umum fabel. Fabel itu apa ya? Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabula. Ya, fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, fiksi atau fiktif atau khayalan ya, bukan kisah nyata, jadi khayalan atau rekaan, itu adalah fabel. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan dengan moral ya, tingkah laku. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Jadi fabel itu cerita binatang juga bisa cerita manusia. Jadi binatang yang menyerupai manusia. Apakah binatang itu bisa berbicara seperti manusia? Betul, bisa berbicara seperti manusia ya. Kita lanjut. Nah, binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Wataknya seperti manusia, dapat berbicara, dapat berbuat yang tidak baik dan yang berbuat baik. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik. Cerita fabel tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Jadi misalkan kalau dulu kalian pernah didongengin sama orang tua kalian tentang binatang, itu adalah dongeng fabel, tetapi tidak hanya untuk anak-anak, orang dewasa pun bisa. Kok bisa Pak orang dewasa? Karena kita lanjutkan. Cerita fabel menjadi salah satu sarana yang potensial ya, penting ya, dalam menanamkan nilai-nilai moral. Jadi nilai-nilai moral itu tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa. Kita dapat belajar dan mencontoh karakter-karakter yang baik dari binatang itu agar kita memiliki sifat terpuji, sifat yang baik. Nah, itu biasanya ada pesannya di situ. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita harus mempelajari ya. Jadi kita sudah mengetahui apa itu fabel, fabel tentang cerita binatang yang berperilaku seperti manusia. Maka kita harus mengetahui ciri-cirinya, teksnya bagaimana. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang sebagai tokoh utama. Ya, tokohnya. Jadi ada kerbau, ada kancil, misalkan ada buaya misalkan. Kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik, ada yang buruk. Seperti kerbau ya, pernah kalau kalian mendengarkan fabel tentang si kerbau menolong si buaya di pinggir sungai, tapi si kerbau malah dimangsa oleh si buaya, maka ada yang baik itu buaya, kerbaunya, yang buruknya adalah si buaya. Itu contohnya ya. Tiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Nanti Pak Kobla akan mencontohkan dongeng fabel ya. Kita bahas ini dulu ya. Yang keempat, menunjukkan penggambaran moral dan karakter manusia dan kritik tentang kehidupan. Jadi bisa mengkritik tentang kehidupan, boleh ya. Moral seperti tadi buaya yang membantu si kerbau, kerbau yang membantu si buaya, itu moralnya baik, tetapi malah si buaya tidak membalas dengan hal yang baik, malah memangsanya. Yang kelima, alur cerita pendek dan sederhana. Jadi sederhana, tidak terlalu rumit ya, mudah dicerna, mudah dipahami. 6.
karakter tokoh diuraikan secara terperinci. Karakter itu apa? Watak, ya kancil, wataknya apa diuraikan nanti. Si kerbau wataknya bagaimana diuraikan. Ayo kita lanjut. Yang ketujuh, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Jadi ada awalnya sampai akhir itu ceritakan sebabnya bagaimana, akibatnya bagaimana, itu diuraikan nanti. Yang kedelapan, fabel menggunakan latar alam, latar tempat di hutan, sungai, kolam. Seperti tadi, buaya membantu, kerbau membantu si buaya. Ini latarnya di pinggir sungai. Yang awalnya mungkin si kerbau itu makan rumput, tiba-tiba mendengar suara teriakan minta tolong, tolong, tolong. Nah itu ya, nanti pembicaraannya juga beda, bicaranya juga beda. Kemudian si kerbau membantu, lah itu berubah lagi di pinggir sungai. Yang awalnya tadi makan rumput, kemudian dia membantu si buaya di pinggir sungai. Ya itu. Yang 9, gaya penceritaannya secara lisan. Iya kan, ini nanti Pak Kobra akan mencontohkan ya, jadi bagaimana cara penceritaannya secara lisan. Ini seperti mendongeng ya. 10, pesan atau tema kadang ditulis dalam cerita. Misalnya di akhir ya, adik-adik, apa yang dapat kita ambil dari cerita buaya dengan si kerbau atau kerbau dengan si buaya? Apa? Kita harus membantu orang lain. Janganlah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, misalnya seperti itu. Nanti akan Pak Kobra tunjukkan ya. 11. Menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Nah, ini mudah dipahami. Tidak menggunakan kata-kata yang susah dipahami ya, beda dengan misalkan puisi, beda dengan novel ya. Ini dongeng yang mudah atau fabel atau cerita yang mudah dipahami, karena ini juga cerita rekaan khayal ya. Khayal buktinya apa Pak? Itu manusia, maaf binatang kok bisa berbicara, itu manusia khayal ya. Mengkritisi sifat manusia, diskriminasi kaum lemah dan keadaan masyarakat ya, bisa mengkritisi ya, seperti tadi buaya memangsa si kerbau, kerbau menolong malah dimangsa, itu kan juga sifat manusia ya. Keadaan sekarang kan juga banyak seperti itu ya, yang kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, itu namanya mengkritisi sifat manusia, diskriminasi kaum lemah dan keadaan masyarakat. Itu ya tentang cirinya teks fabel. Nah, sekarang kita akan membahas ya ciri bahasa yang digunakan. Nah, dalam teks itu ada ciri bahasa yang digunakan. Yang pertama, kalimatnya naratif. Naratif. Kenapa naratif? Karena bercerita. Nah, bercerita itu naratif. Cerita ya. Itu naratif. Ya, jadi bahasa-bahasa cerita ya. Kata mendatangi ikan yang sedang berjalan, semut menyimpan makanan di lubang. Contohnya ya. B, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Nah, contohnya bagaimana Pak? Misalkan gini ya. Tiba-tiba ada si buaya yang meminta tolong kepada si kerbau. Tolong, tolong, sakit. Nah, kata-kata itu adalah dialog. Kemudian si kerbau pun mendengar teriakan itu, kemudian si kerbau mendatangi. Ternyata ada si buaya yang terhimpit pohon di pinggir sungai. Hai, kamu lagi ngapain? Kerbau, maaf, buaya. Hei buaya, kamu lagi ngapain? Kata si kerbau. Nah, itu namanya dialog. Nah, dialog ini ucapan antar tokoh ya, antara kerbau dengan si buaya itu menggunakan bahasa lisan beda dengan pencerita. Jadi gambaran gini, kalau kita praktek mendongeng fabel, maka ucapan yang menggunakan kalimat naratif adalah ucapan pencerita datar, kalimat naratif. Kemudian kalimat langsung, misalkan ada dua tokoh kerbau dan buaya, maka si pencerita menggunakan lisan yang berbeda. Misalkan nadanya ditinggikan, nadanya dilemahkan, jadi intonasinya berbeda, seolah-olah itu ada
dialog. Seperti kalian kalau menonton wayang, wayang kulit ya. Jadi wayang kulit itu ada tokoh-tokohnya yang dipegang oleh dalang. Dalang pada waktu bercerita menggunakan suara dia, tetapi pada waktu ada tokoh yang dipegang ya itu berbicara, maka lisannya dirubah sehingga kelihatan kalau lisan besar itu adalah tokoh yang kecil itu tokoh. Misalkan kerbau suaranya gini, "Hai buaya, kamu lagi ngapain?" Itu kerbau. Kemudian si buaya berbicara seperti ini, "Aduh, aku kesakitan." Nah, itu adalah dialog. Jadi kalau dalam prakteknya seperti itu ya. Nanti lebih jelasnya akan Pak Kopla jelaskan dalam video berikutnya. Itu ya. Yang ketiga atau C, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Nah, ini bahasanya tidak formal. Ya, jadi biasanya bahasa campuran, tidak masalah karena kita hubungannya tentang fabel atau cerita khayalan. Khayalan berarti tidak menggunakan bahasa-bahasa yang resmi, kita bahasa-bahasa campuran, gaduh-gaduh ya, tidak masalah. Itu kalau jadi bahasa yang digunakan. Dan paham ya, kalau A adalah pencerita naratif, B adalah kalimat langsung berupa dialog oleh yang dilakukan antar tokoh tapi dengan ucapan yang berbeda, bunyinya berbeda antara tokoh satu dengan tokoh yang lain, beda dengan bunyi dari pencerita tadi. C, kalimat bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari atau tidak formal. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Ciri bahasa ya, ini sudah tadi ya, sama sudah saya sampaikan tadi. Kita lanjut. Nah, dan sekarang ini yang paling penting adalah unsur-unsur fabel. Nah, unsur-unsur fabel, atau kalau bahasanya ini campuran dengan unsur intrinsiknya, tetapi kita bahas dengan unsur-unsur fabel. Yang pertama ada tokoh. Di dalam teks fabel itu ada tokoh. Tokoh itu adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokohnya tadi apa? Buaya, dua apa? Kerbau, tiga apa? Kancil. Nah, itu tokoh. Ada tokoh protagonis atau tokoh antagonis, tokoh utama dan tokoh pembantu. Protagonisnya yang baik, misalkan adalah kerbau. Antagonisnya yang tidak baik, misalkan si buaya. Nah, kalau yang protagonis tokoh baik adalah kerbau, yang antagonis adalah buaya. Tokoh utama atau tokoh pembantu. Jadi tokoh utama adalah satu sering dibicarakan. Nah, dalam teks itu dia sering berbicara, bisa sering dibicarakan oleh pencerita, bisa sering muncul dan menjadi pusat cerita. Nah, seperti tokoh buaya dan kerbau, tokoh utamanya buaya dan kerbau. Kalau tokoh tambahannya adalah kancil, karena kancilnya baru datang di akhir-akhir. Nah, itu namanya seperti itu ya, di tokoh utama. Tokoh pembantu adalah tokoh tambahan, ya betul. Tokoh fabel adalah binatang. Fabel bertema kehidupan binatang, biasanya berlatar hutan di sungai. Tadi sudah saya sampaikan, hutan, ya alam bebas yang tidak dapat diubah menjadi latar rumah atau sekolah. Nah, ini tidak mungkin latar di sekolah, ya kan? Maka di hutan. Jadi latarnya tetap di hutan, sungai, ya di alam bebas, ya. Tidak di rumah, tidak di mall, ya beda. Itu ya tentang unsur-unsur fabel. Yang pertama adalah tokoh. Baik, unsur fabel yang kedua adalah penokohan. Ya, penokohan itu apa? Pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis yang disukai atau tokoh antagonis yang tidak disukai. Jadi protagonis itu tadi apa? Yang baik, antagonis yang tidak baik atau lawan dari protagonis. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, ya, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, ya, berbicara sendiri, atau komentar narasi penulis terhadap tokoh. Jadi penggambaran fisik seperti misalkan si buaya yang bermuka garang, mata memerah, kuat, ya, itu penggambaran fisik. Penggambaran tindakan tokoh,
dengan mencengkeram, memangsa. Nah, itu dialog tokoh, misalkan dia berbicara menggunakan bahasa yang kasar, itu dialog. Monolog dia berbicara sendiri, misalkan aku lihat si kerbau datang ke sini, lihat nanti. Ya, itu monolog, dia berbicara sendiri. Atau komentar narasi penulis, ya, penulis itu pencerita dengan tanpa rasa kasihan si buaya menerkam memaksa si kerbau. Itu komentar narasi penulis terhadap tokoh, yaitu dari penokohan. Baik. Yang ketiga, setting atau latar. Tadi sudah Pak Kobra jelaskan di awal ya. Setting atau latar atau tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar: tempat, waktu, sosial. Sosial ini bisa juga suasana, bisa ya. Waktu tempatnya misalkan di sungai, waktunya sore hari, suasananya mencekam. Sosial ya, ini suasana ya. Suasana ya, kita korek suasana. Jadi latar tempatnya misalkan di sungai, waktunya sore, suasananya mencekam, menyedihkan, menakutkan, dan sebagainya. Itu tentang setting atau latar. Baik, kita lanjut. Yang keempat ya, tema. Nah, tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Tema ini hampir sama dengan dengan gagasan ya, dengan gagasan. Artinya peristiwa seperti tadi tokoh ya, tokoh tadi kan tokoh utama kan yang sering muncul, yang sering ditampilkan, yang sering banyak dialog. Nah, tema ini banyak peristiwa yang diceritakan, yang diulang-ulang. Ini hampir sama dengan mencari gagasan utama, ide pokok seperti dalam cerita yang Pak Kobra sampaikan di video sebelumnya. Di situ ada peristiwa yang diulang-ulang, ya kan? Misalkan si buaya yang memangsa si kerbau itu diulang pertama, kemudian diulang kedua, dia berbicara ingin memangsa. Jadi yang diulang ini adalah kejadian peristiwa yang sama ya. Jadi misalkan kata-katanya dengan peristiwa dengan tindakannya sama. Jadi tidak harus kata-katanya sama, tetapi makna yang ditimbulkan sama. Misalkan dia, "Hai kerbau, aku akan memangsamu." Itu akan diulang lagi dengan tindakan, misalkan si buaya memangsa, mencengkeram lehernya. Itu kan sama hubungannya dengan kata-kata "aku akan memangsa" dibuktikan dengan dia mencengkeram leher si kerbau. Itu sama makna, tapi beda ya, beda kalimat, beda tindakan. Yang satu ucapan, yang satu sudah berupa tindakan, tetapi punya hubungan yang sama. Nah, itu nanti kalau diulang-ulang seperti itu terus, itu akan menjadikan temanya apa. Paham ya? Yang kelima, amanat adalah pesan yang disampaikan secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Amanat juga disebut pesan kebaikan. Nah, hubungannya antara amanat dan tema ini ada hubungannya. Kalau temanya misalkan kebaikan dibalas dengan kejahatan, amanatnya bagaimana? Kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Janganlah membalas kebaikan dengan kejahatan. Jadi antara amanat dan tema ini ada hubungannya. Kalau temanya ini ya amanatnya ini, itu ada hubungannya ya. Konflik-konflik tersebut mengemban amanat berupa nilai-nilai moral dan karakter manusia yang baik. Kita harus membantu, kita jangan, sebaiknya kita. Nah, itu amanat. Nah, ini diambil juga ada hubungannya dengan tema. Itu ya. Kita lanjut. Nomor 6, alur. Nah, rangkaian peristiwa yang membentuk suatu cerita. Jadi ada alur maju, mundur, campuran. Sebagai teks narasi fabel memiliki urutan-urutan kejadian yang menarik dan menginspirasi. Alur pada fabel pada umumnya alur maju, dari awal bergerak maju hingga terjadi akibat dari peristiwa sebelum. Pada umumnya rata-rata menggunakan alur maju dari pagi, siang, malam. Jadi rata-rata alurnya alur maju. Dalam urutan beberapa kejadian atau peristiwa secara kronologis urut ya, menggunakan konjungsi pengurutan
sesudah, sebelum, lalu, mula-mula. Dan konjungsi-konjungsi seperti ini adalah kata kunci yang menunjukkan itu alur. Selanjutnya, setelah itu, dan akhirnya mesti alur maju. Kalau waktu itu, dulu, nah itu menggunakan alur mundur ya, jadi jarang ya, tapi jarang ya penggunaan konjungsi waktu bersamaan, sementara itu, seraya, sambil. Jadi ada konjungsi seperti ini, lalu kemudian selanjutnya ini mengindikasikan bahwa alur yang digunakan adalah alur maju yang dominan ya. Mundur ya waktu itu, dulu, nah itu mundur. Kalau campuran Pak ya antara waktu itu, dulu dicampur dengan selanjutnya, lalu, kemudian, penggabungan, maka alur campur. Tetapi rata-rata menggunakan alur maju, korek ya. Itu. Nah, konflik Fabel disebabkan oleh pengkhianatan, kelicikan ya, penghinaan, kesombongan ya, ada persahabatan, ada perilaku buruk yang akhirnya diperbaiki, kecerdikan seperti kancil ya, keluarga dan sebagainya. Pengkhianatan ya. Jadi seputar ini konfliknya ya. Dari Fabel ini seputar pengkhianatan, kelicikan ya, penghinaan, kesombongan dan seterusnya. Jadi seputar ini. Jadi, kalau kalian disuruh untuk membuat Fabel ya tentang konfliknya semacam ini, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah, konflik menimbulkan tadi tema ya. Konflik yang diulang-ulang yang sama menjadi tema. Jadi antara tema, amanat, alur ini saling berkaitan. Yang ketujuh, tujuan komunikasi Fabel. Nah, ini tujuannya apa Pak? Menghibur, menginspirasi, mendidik. Jadi kalau ada anak yang didongeng itu menghibur, bisa tidur, bisa senang, bisa bercanda, tertawa, itu menghibur. Bisa menginspirasi, oh sebaiknya saya harus seperti sifat kerbau yang suka membantu. Menginspirasi, mendidik. Nah, jadi kita jangan yang tidak baik misalkan itu. Menginspirasi ingin menjadi tokoh ini, yang ini, yaitu inspirasi. Yang mendidik tadi ya, jujur, baik, kita ikut ya, itu namanya tujuan dari Fabel ya. Moral tadi ya. Sudut pandang cara penceritaan ya, sudah Pak Koblah sampaikan. Kalau dulu ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga, rata-rata adalah orang ketiga karena si pencerita tidak masuk di situ ya, pasti karena menceritakan tokoh lain, nggak mungkin pencerita masuk menceritakan manusia ya, tidak mungkin dalam tokoh binatang itu. Jadi rata-rata menggunakan sudut pandang orang ketiga, serba tahu ya. Itu 9 konflik. Nah, pertikaian, pertentangan. Nah, konflik tadi hubungannya dengan sini alur. Itu ya yang dapat Pak Koblah sampaikan tentang Fabel ya. Apa itu Fabel? Apa itu unsur yang ada dalam Fabel ya kan? Dari ciri-ciri kebahasaannya bagaimana, ciri-ciri Fabel bagaimana, sudah Pak Koblah sampaikan. Mudah-mudahan kalian jelas dengan apa yang Pak Koblah sampaikan di video kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.